Nah, kemudian haluskan bawang, merica, dan garamnya sampai halus. Setelah halus, kita campurkan ke ayamnya. Setelah itu kita campurkan bahannya sampai merata. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam kulkas selama 2-3 jam, teman-teman. Oke, kita masukkan ya, teman-teman. Oke, kita siapkan tepungnya ya, teman-teman. Pertama, masukkan garam 1/4 sendok teh. Kemudian ladaku atau merica bumbu 1/4 sendok teh juga, teman-teman. Baking powder 1/4 sendok teh. Dan selanjutnya yaitu masako 1 saset, teman-teman. Boleh kaldu ayam yang lain ya, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu bon cabe untuk menambah rasa pedasnya, atau kalau nggak suka pedas di skip aja sih, teman-teman, boleh. Setelah tercampur rata, kita masukkan tepungnya ke dalam toples sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Nah, sedikit dulu, kemudian kita masukkan ayamnya. Jangan lupa dilumuri dulu dengan tepung. Kemudian kita tutupi ayamnya dengan tepung lagi, teman-teman. Setelah itu kita tutup toplesnya dan kita kocok-kocok sampai rata dan keribunya mulai kelihatan. Oke, jangan lama-lama ya, teman-teman, agar adonannya atau tepungnya tidak mengeras atau bantet. Ketika sudah terlihat agak keribu, kita keluarkan dan kita masukkan ke air es yang sudah kita siapkan. Kita celupkan ya, teman-teman. Celupkan, jangan lama-lama, teman-teman. Dan setelah dicelupkan, jangan lupa ditiriskan agar tidak merubah tekstur tepung yang telah kita racik tadi, teman-teman. Nah, setelah itu masukkan lagi ke toples dan tambahin lagi seperti step yang awal tadi ya, teman-teman. Tambahin tepung sedikit demi sedikit dan kita kocok lagi ya, teman-teman. Kita kocok sampai keribunya terlihat. Dan masih belum terlihat ya keribunya ya. Oke, tara, udah terlihat, teman-teman. Dan wah, udah keribu. Wah, kelihatan ya, teman-teman, keribunya udah. Nah, ini boleh kita celupkan lagi ke air. Tapi kalau udah merasa puas dengan keribunya, boleh langsung digoreng sih, teman-teman. Dan karena aku masih merasa belum puas dengan keribunya, makanya aku mengocok lagi untuk yang ketiga kali.
Oke, udah siap digoreng. Oke, yang sudah kita tepungi tadi kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan ya teman-teman. Kita tunggu sampai crispy-nya mulai terlihat teman-teman. Ketika crispy-nya sudah mulai terlihat, kita kecilin kompornya agar matangnya bisa merata teman-teman. Kemudian kita kocok lagi ya teman-teman untuk yang kedua kalinya sampai keribuh, dan jangan lama-lama ya biar nggak bantet. Oke teman-teman, setelah menepungi kita menyalakan kompor dan memanaskan minyaknya. Ketika minyaknya sudah panas, kita masukkan ayam yang sudah ditepungi ke panci. Untuk minyaknya, sediakan minyak yang lumayan banyak ya teman-teman, agar ayam crispy-nya bisa ngambang atau melayang, jadi tidak merusak tekstur crispy-nya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai coklat keemas-emasan gitu teman-teman. Nah, karena warnanya sudah kuning keemasan, coklat keemasan, Sambil menunggu warnanya coklat keemas-emasan, jangan terlalu sering dibolak-balik ya teman-teman ya, biar tekstur crispy-nya tidak berubah. Nah, karena warnanya sudah coklat keemasan, maka bisa kita angkat dan tiriskan. Lihat ya teman-teman ya, crispy-nya sudah nampak sekali teman-teman. Oke, untuk cara kedua kita masukkan ayamnya ke baskom yang ada tepungnya. Kemudian gini teman-teman, cara mengaduknya dengan tangan. Tangannya sudah dicuci bersih ya tadi ya, kuku-kukunya juga sudah bersih. Oke, nah setelah seperti ini kita boleh memasukkannya ke air dingin tadi teman-teman. Kita ambil dan masukkan lagi. Jangan lupa ditiriskan ya teman-teman. Udah kelihatan ya terigunya. Tepuk ya. Nah,
setelah digoreng, untuk metode yang kedua hasilnya seperti itu teman-teman. Crispy-nya udah kelihatan banget ya. Mantap ya, udah mantap banget ini crispy-nya. Oke, kita tunggu sampai dia coklat kemasan gitu teman-teman. Dan alhamdulillah udah jadi ya teman-teman ya. Ini hasil dari dua metode tadi. Yang ini metode yang kedua yang hanya pakai tangan aja teman-teman. Hasilnya udah bagus ya. Yang ini hasil dari metode yang pertama yang mengocok dengan toples tadi teman-teman. Jadi yang mengocok dengan toples tadi tekstur crispy-nya lebih gede-gede ya teman-teman ya. Dan yang mengocoknya pakai tangan aja, nah hasil crispy-nya itu lebih kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi kalian lebih suka yang mana nih teksturnya?